Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas kisah filosof Muslim Guru Ibnu Rushd. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like video ini, dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Nama lengkap Ibnu Tufail adalah Abu Bakar Muhammad, Ibnu Abd al-Malik, Ibnu Muhammad, Ibnu Tufail. Lahir di Cadix, Provinsi Granada Spanyol pada tahun 506 Hijriah, 1110 Masehi. Ia termasuk dalam keluarga suku Arab terkemuka, Qais. Dalam bahasa lain ia terkenal dengan Abu Bakar. Sebagaimana filosof Muslim di masanya, Ibnu Tufail memiliki disiplin ilmu dalam berbagai bidang. Selain terkenal sebagai filosof Muslim, ia juga seorang dokter di Granada, ahli matematika dan kesusastraan dari dinasti Almohad Spanyol. Lewat ketenarannya sebagai dokter diangkat menjadi sekretaris gubernur provinsi itu. Kemudian, Ibnu Tufail menjadi sekretaris pribadi gubernur, oleh putra Al-Mukmin, penguasa Almohad Spanyol. Selanjutnya menjadi dokter pemerintah dan sekaligus menjadi kadi. Pada masa Khalifah Abu Yakub, Ibnu Tufail memiliki pengaruh yang besar dalam pemerintahan, karena Khalifah sendiri memang seorang pecinta ilmu pengetahuan. Dari sini dapat kita pahami bahwa transformasi filsafat dan keilmuan Ibnu Tufail dapat dilakukan dengan mudah karena posisi Ibnu Tufail di sini adalah pakar dalam pemikiran filosofis dan ilmiah. Karir Ibnu Tufail sebagai dokter berakhir pada tahun 587 Hijriah, 1182 Masehi, karena usianya yang sudah lanjut dan memastikan kepada Khalifah agar muridnya, Ibnu Rushd pertimbangkan kedudukannya. Khalifah permintaannya dan langsung mengangkat Ibnu Rushd sebagai dokter istana dan pada tahun 581 Hijriah, 1185 Masehi, Ibnu Tufail meninggal di Marrakesh, Maroko. Perkembangan filsafat pada masa Ibnu Tufail, pemikiran dan hasil karya para tokoh Islam khususnya, dalam bidang filsafat tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan politik pada masanya, karena pemikiran merupakan produk budaya dari sebuah masyarakat, di mana seseorang itu hidup, tumbuh dan dibesarkan. Sebenarnya tradisi pemikiran filsafat sudah diterapkan sejak dinasti Umayyah berdiri. Kegiatan intelektual bidang filsafat dan ilmu pengetahuan mendapat perhatian penuh pada masa Khalifah Al-Hakam Al-Mustansyir Billah. Pada masa itu, dapat dikatakan semaraknya transmisi keilmuan dari timur ke barat. Karena Al-Hakam sangat cinta dengan ilmu pengetahuan, sehingga ia menyediakan biaya untuk tujuan ekspedisi ke berbagai negara. Seiring berjalannya waktu, setelah tampuk kekuasaan mengikuti oleh Hisham Al-Muayyid Billah, cenderung kepada pengetahuan syariat dan anti-filsafat. Sehingga kegiatan intelektual pun kembali vakum dan ajaran filsafat kembali dianggap sesat. Walaupun demikian kegiatan menekuni filsafat dilakukan secara sembunyi-sembunyi sampai berdirinya dinasti Al-Muwahhidin yang dipimpin oleh Abu Yakub Yusuf Al-Mansur 558–580 Hijriah. Filsafat mulai terlihat titik terangnya. Karya Ibnu Tufail yang sangat populer dan masih bisa diakses hingga kini adalah Hayy bin Yaqzan. Secara filosofis dikenal dengan arti hidup dan bangun. Karya ini sangat menggetarkan kehidupan. Mengingat pada saat ini, banyak orang yang masih hidup, namun tidak menjadi penggerak atau stagnan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.